Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 119 sampai 120 atau episode 145 sampai 146. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng dan timnya yang berencana akan menukarkan batu petir dengan beberapa harta yang sangat penting, namun mereka tidak serta-merta langsung dapat menukarnya, karena saat itu, di daerah pusat, tempat kastil berada, sudah ada jutaan pejuang tingkat bintang berkumpul, mengelilingi setiap area kastil tersebut, sehingga mereka berlima pun kembali menyusun rencana, bagaimana cara untuk dapat menukar batu petir milik mereka. Bunga-bunga dan bilah rumput berkibar ditiup angin, dan sejumlah besar kelompok penjelajah tingkat bintang berkeliling di sekitar kastil Guntur. Begitu banyak orang telah mengepung kastil Guntur, ucap Luo Feng yang melihat dari kejauhan, sambil mengerutkan alisnya. Pemandangan di depan mereka adalah, jelas menandakan sekelompok besar orang ini, pasti telah bergabung bersama, untuk membangun penghalang keamanan di depan kastil. Bahkan jika seseorang memiliki batu petir, dengan mereka memblokir di sekeliling kastil Guntur, tidak akan ada yang bisa memasuki kastil Guntur tersebut. Kakak pertama, saudara kedua, aku akan mencari Tuan Mingyu. Ucap Luo Feng berkomunikasi melalui energi genetik. Baiklah, ucap Hong dan Thunder God mengangguk. Luo Feng menutup matanya, dengan cepat terhubung ke jaringan virtual alam semesta. Sin pun berpindah ke jaringan alam semesta virtual, di Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Luo Feng berdiri di halaman rumahnya sendiri, sebuah layar muncul di hadapannya, di atasnya tampak seorang lelaki yang tinggi dan kokoh. Itu adalah Departemen Pangkalan Militer Perusahaan Gunung Naga Hitam, bagian eksternal Mingyu. Hahaha, Luo Feng. Mingyu tertawa riang, senyumnya sangat bahagia. Tuan Mingyu, ucap Luo Feng dengan sedikit membungkuk, menunjukkan rasa hormatnya kepada Mingyu. Aku di wilayah tengah sekarang, dikelilingi oleh banyak pasukan penjelajah. Apa yang sedang terjadi? Oh, itu adalah hanya sebuah politik saja. Di layar, Mingyu tersenyum, ini adalah keputusan besar dari semua organisasi, setelah pengumuman dari Yai di kastil, dan membentuk pasukan aliansi dengan penjelajah dari semua sisi, untuk mengelilingi kastil, mengawasi dan membatasi siapapun dari pertukaran harta. Oh, Luo Feng menyadari, itu adalah kesewenang-wenangan. Sedangkan 10% dari pasukan tersebut, itu hampir 200.000 penjelajah bintang. Pasukan bintang level 9 sebanyak 200.000 orang, menjaga siapapun untuk mendekati kastil, itu terlalu mudah. Dengan cara ini, para penjelajah lain yang tidak memiliki latar belakang, ketika membawa batu petir, tidak akan bisa memasuki kastil untuk menukar dengan harta karun. Namun untuk kamu semua tidak menjadi masalah. Kamu, Hong, dan Dewa Guntur, 3 anggota dan data kamu telah diberikan kepada bawahanku, dan ke markas besar, jadi jika kalian bertiga pergi, maka 200.000 tentara yang kuat akan tahu, bahwa kamu adalah bawahan dari Gunung Tiga Kapak Mingyu, mereka tidak akan menghentikanmu. Ucap Mingyu sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Mingyu, Luo Feng menghela nafas lega di hatinya. Itu memang harus sangat berhati-hati. Mereka sudah benar-benar mengumpulkan informasi semua orang yang satu anggota. Saat seseorang tidak ada dalam daftar mereka, maka sudah dipastikan tidak akan bisa memasuki kastil Guntur. Tuan Mingyu, tim aku masih memiliki 2 anggota lain. Luo Feng mengirim Tainan He dan penampilan fisik dan informasi Aogu. Baiklah, mereka akan masuk dalam daftar namaku juga. Ucap Mingyu tersenyum. Terima kasih, Tuan Mingyu, maka aku akan meninggalkan jaringan alam semesta virtual terlebih dahulu. Hahaha baiklah, Luo Feng, dengan kamu menuju ke kastil, ini pasti dapat diartikan bahwa kamu sudah memiliki hasil pencarian harta. Tanya Mingyu, matanya berkilau dengan rasa antisipasi. Situasi di dunia ini dalam dunia Guntur, aku yakin Tuan Mingyu harus tahu. Luo Feng berkata dengan tak berdaya, dengan kedatangan 2 juta tentara, tim kecilku yang terdiri dari 5 orang tidak memiliki peluang untuk bisa berjuang sama sekali. Di layar, Mingyu mengangguk. Namun, kami akan bekerja keras, kami tidak akan membiarkanmu kecewa, kita berlima akan bekerja keras, untuk menukar harta ucap Luo Feng sambil tersenyum. Tenang,
Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Ming Yu secara langsung. Terima kasih Tuan Ming Yu. Setelah itu panggilan pun berakhir. Dunia di dalam dunia guntur. Saat angin menderu, Luo Feng dan tim 5 anggotanya, dengan cepat terbang menuju tentara aliansi. Sesaat kemudian semuanya terdiam, pasukan penjelajah agung itu mirip benteng, yang tidak bisa ditembus, bahkan seekor lalat pun, tidak akan memiliki kesempatan, untuk menyelinap masuk. Di antara mereka, seseorang berkepala singa, tampak berteriak ketika dia mengangkat tangannya. Luo Feng dan timnya mendarat. Kami adalah bawahan Gunung Tiga Kapak Ming Yu. Teriak Dewa Guntur. Pria kepala singa itu menatap mereka, dengan mata kuning gelapnya, di belakangnya ada pasukan besar, dengan jumlah hampir 1000 orang, di sekeliling kastil ini, adalah pasukan yang terdiri dari hampir 200.000 penjelajah, yang mana ini, dipisahkan menjadi 36 tim, setiap tim memiliki hampir 1000 orang. Mengamankan kastil setiap menit dan setiap detik, 36.000 penjelajah ini kemudian akan mengubah giliran kerja dengan yang lainnya, benar-benar membatasi akses ke siapapun, yang ingin masuk tanpa latar belakang apapun. Kemudian pria kepala singa itu, menundukkan kepalanya, untuk melihat komputer kuantumnya. Di layar muncul Luo Feng dan informasi timnya. Pria kepala singa itu memandang mereka dengan cermat. Hahaha, pria kepala singa itu tersenyum riang. Jadi itu saudara dari Gunung Tiga Kapak. Orang-orang dari Gunung Tiga Kapak tidak terlalu jauh dari sini. Jika kamu berlima hanya bertanya-tanya, kamu seharusnya dapat menemukannya. Ucap pria berkepala singa. Terima kasih Tuan. Ucap Luo Feng tersenyum. Kelima orang itu mendekat ke kerumunan orang. Manusia kepala singa yang ditransmisikan melalui energi genetik. Kalian berlima, apakah kamu memiliki petir untuk dijual? Aku bersedia membelinya di 1 petir untuk 10 meter kubik kristal semesta, ucap pria berkepala singa. Aku minta maaf Tuan, aku melarang penjualan itu. Ucap Luo Feng meliriknya, mentransmisikan melalui energi genetik. Ya, Tuanmu bahkan tidak tahu berapa banyak batu petir yang kamu miliki. Lelaki kepala singa itu menjawab, mengapa tidak menjual beberapa dan mendapatkan beberapa kristal semesta? Biarkan aku memikirkannya, ucap Luo Feng tersenyum. Setelah itu, dia memimpin 4 lainnya dengan cepat ke dalam kerumaunan. Melihat Luo Feng dan timnya pergi, pria kepala singa itu menggosok hidungnya yang besar dan tebal, mengejek dengan tidak senang, jelas dia tidak puas, karena tidak dapat menukar dengan petir. Basis aliansi ketat pada keamanan, di luar tetapi lemah di dalam. 36 tim keamanan eksternal berhati-hati dan bijaksana, namun ada tawa dan diskusi di dalam. Bahkan ada banyak pembelian dan penjualan rahasia batu petir di dalam. Seperti kata pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang paling belakang. Semua orang adalah prajurit tingkat 9 bintang, perdagangan dari batu petir sangat merajalela. Di antara orang banyak, Luo Feng dan timnya duduk di sekitar lapangan rumput. Seluruh pasukan juga tersebar dengan semua orang sambil duduk. Banyak orang melompat dari satu kelompok ke kelompok lain yang terlibat dalam transaksi. Orang kepala singa itu cukup licik, mengatakan dia akan menukar 1 petir dengan 10 meter kubik kristal semesta. Lihat tarifnya di sini, ada yang mengatakan mereka menukar dengan 100 meter kubik, bahkan 200 meter kubik untuk 1 batu petir. Ucap Dewa Guntur dengan tidak puas. Meskipun kristal alam semesta berharga, tetapi dibandingkan dengan harta karun batu petir, menjadi tidak ada harganya sama sekali, ucap Hong. Luo Feng memandangi kastil kuno tepat di depan mereka, dan bergegas untuk menghampirinya. Luo Feng memandangi kastil selama 3 jam penuh. Dalam 3 jam ini, ia menyadari hal yang aneh. Kadang-kadang ada orang yang mengenakan baju besi dengan helm mereka menutupi seluruh kepala mereka memasuki kastil. Dalam 3 jam yang singkat ini, ada hampir 100 dari mereka masuk dan pergi. Jangan memberitahu aku dalam 3 jam ini, 100 orang benar-benar menukarnya dengan harta karun. Hanya ada total 312 harta karun. Luo Feng curiga. Hahaha, saudaraku kamu salah. Bayangan kurus mirip monyet berjalan melewatinya dan berhenti, tersenyum ketika memandang Luo Feng, saudaraku. Orang-orang memasuki kastil, 9 dari 10 dari mereka baru saja masuk untuk membuat keributan. Perlu diketahui, pasukan aliansi ini dapat disebut aliansi, tetapi masih dipisahkan menjadi tim-tim kecil, mewakili penguasa domain dan penguasaan sektor yang berbeda. Pasukan 2 juta orang, pembunuhan dan kekacauan nanti akan brutal. Karenanya,
Tidak ada yang ingin memberitahu siapapun, bahwa mereka telah memperoleh harta. Jadi, mereka telah mengatur bawahan mereka untuk memasuki kastil, dan dengan sengaja mengalihkan perhatian, dan membingungkan orang lain. Mereka bahkan membayar orang-orang tim lain, untuk masuk dengan mereka. Karena mereka dapat memperoleh sejumlah besar uang, hanya dengan memasuki kastil saja dan berkeliaran saja, dengan begitu siapa yang tidak mau. Monyet kurus itu tersenyum ketika menatap Luo Feng. Mendengar itu Luo Feng pun jadi sadar. Tabir asap, benar, nama itu bisa disebut tentara aliansi, namun internal jelas tidak bersatu, mereka masih saling bersaing. Saudaraku, apakah kamu memiliki batu petir untuk dijual? Aku bisa memberi kamu 250 meter kubik kristal semesta, harga tinggi untuk satu batu petir. Ucap pria monyet kurus itu tertawa lagi. Aku akan membayar 300 meter kubik, untuk salah satu dari tulang dadamu, ucap Luo Feng sambil menatapnya. Monyet kurus tertawa canggung dan pergi. Batu petir mewakili harta di dalam, tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu tidak akan mahal. Hanya saja beberapa pasukan, memangsa keserakahan penjelajah bintang tingkat 9, untuk sebuah kekayaan, 300 meter kubik kristal alam semesta, yang setara dengan 1 miliar dolar Ganwu. Bagaimana mungkin, para penjelajah bintang tingkat 9, yang normal bisa menahan godaan itu? Namun harta itu, sama seperti senjata energi genetik level 5, jika seseorang menjualnya di luar, itu akan berharga mahal. Senjata energi genetik level 3 normal, akan dijual seharga 20 hingga 30 miliar dolar naga hitam. Harga rata-rata dari senjata energi genetik level 4 akan dijual dengan harga, hampir 100 miliar dolar Ganwu. Senjata energi genetik level 5 akan mencapai harga, 100 miliar dolar semesta, itu mendekati 100 juta meter kubik kristal semesta, penguasa domain normal yang baru saja menerobos ke level penguasa sektor, akan merasa sulit untuk berpisah dengan uang seperti itu. Hanya penguasa sektor Kabu, puncak penguasa sektor dengan kekayaan tiada taraf. Sementara itu menit dan detik pun berlalu. Orang-orang sering memasuki kastil kuno, hampir semuanya dengan baju besi dan helm full face, tidak ada yang tahu, mereka menukar harta atau tidak. Dengan melihat seperti itu, Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, mengenakan baju besi dan dengan helm, dengan hanya matanya yang terlihat. Dia langsung menuju kastil, berjalan keluar dari kerumunan sendirian menuju kastil. Ini menyebabkan banyak orang memandang, mengamati Luo Feng dengan cermat, tidak ada yang bisa memastikan apakah orang yang menuju ke kastil ini benar-benar akan menukar sesuatu atau tidak. Sin berpindah ke tempat lain, saat itu terlihat seseorang, yang menghampiri ketuanya, yang mulia, ini adalah petir yang dikirim dari tim besar kedua, mereka menggali 2 distrik dan menewaskan 3 tim kecil. Mereka memperoleh total 2,1 juta petir. Di antara pasukan sekutu, dikelilingi oleh 8 pengawal, Pangeran ke-9 Brolin duduk, di sampingnya seorang pria dengan hormat menyerahkan gelang luar angkasa. 2,1 juta petir. Brolin mengambil gelang antariksa itu, dengan lembut berkata, berikan perintah, biarkan tim lain semua dengan cepat mengirim batu mereka. 3 kata sandi untuk kristal warisan, membutuhkan total 30 juta petir, kami masih jauh dari itu. Ya yang mulia, pria itu mengangguk dengan hormat. Brolin sedikit menoleh, melihat ke kastil. Pada saat ini Luo Feng baru saja melangkah ke kastil. Sekelompok hantu miskin, gumam Brolin. Brolin tertawa dingin, saling menukar harta, semua ditutupi dan bersembunyi. Barang-barang yang mereka tukarkan akhirnya adalah benda-benda yang buruk. Item kedua, rekening bank penguasa sektor, aku bahkan tidak melihatnya. Hanya seluruh bola kristal teknik ruang yang tak ternilai, itulah yang paling penting. Dibandingkan dengan harta lainnya, ini jauh lebih penting. Yang mulia, seorang pria lain bergegas dan membungkuk dengan hormat, melewati cincin luar angkasa. Ini adalah batu petir dari tim besar kelima, total 1,68 juta petir. Mata Brolin menyala, mengambil cincin ruang angkasa dan dengan cepat berbalik. Ayo pergi, ikuti aku ke kastil, sekarang kita bisa menukar dengan salah satu nomor. Baiklah, ucap bawahannya, kemudian Brolin membawa 4 pengawal bersamanya, bahkan tanpa menyembunyikan identitasnya, berjalan langsung menuju kastil, segera menarik perhatian banyak orang dari pasukan sekutu. Senior, Pangeran ke-9 yang mulia Bu Luolin telah memasuki kastil. Di antara orang-orang dari Menara Baihu, Chou Yu berkata dengan lembut. Seorang lelaki kurus dengan mata perak menatap ke kejauhan, mendengus,
kekuatan yang dimiliki Bu Luolin terlalu besar. 1. Dia adalah pangeran ke-9, setiap kekuatan di bawah Gunung Naga Hitam Tanah Suci mendukungnya. 2. Memiliki posisi yang sangat tinggi di Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Sekelompok orang lain mendukungnya. Dari 500.000 tentara dari Gunung Naga Hitam, ada 220.000 yang benar-benar menanggapi perintahnya. 2 juta tentara. Gunung Naga Hitam, negara es Neptunus, 2 negeri suci dengan 500.000 pasukan mereka. 4 organisasi masing-masing memiliki 200.000 tentara mereka. 16 keluarga, masing-masing memiliki 10.000. Namun Pangeran ke-9 Bu Luolin, dengan latar belakang khususnya, memimpin 220.000 pasukannya sendiri. Ini adalah 220.000 yang sangat bersatu serta dengan kekuatan besar. Dia membagi sedikit lebih dari 220.000 pasukannya menjadi 7 tim besar, masing-masing dengan 30.000. Pria kurus itu mendengus pelan, dengan tim 30.000 berjuang untuk wilayah, siapa yang bisa melawannya? Tentara sekutu semuanya terlibat dalam diskusi, namun sementara banyak elit merasa tidak adil, dengan posisi mereka hanya merupakan generasi elit dari organisasi, jauh dari posisi prajurit tingkat alam semesta. Adapun Pangeran ke-9, dengan garis keturunan ibunya dan kekuatannya sendiri, posisinya jauh lebih tinggi. Jika itu di luar dan bukan di dunia ujian, Bu Luolin bahkan tidak akan memiliki masalah memerintahkan kematian pejuang tingkat semesta. Namun ini adalah dunia di dalam dunia guntur, Bu Luolin harus mengikuti aturan yang sudah diberikan. Ketika Bu Luolin memasuki kastil dengan pengawalnya, Luo Feng sudah masuk atas instruksi Yai Kastil, masuk ke ruang kuno yang dingin di dalam kastil. Di ruangan kuno itu, cahaya redup menerangi seluruh ruangan, bekas luka dan tanda di dinding menggambarkan sejarah kastil, lempengan batu hitam kehijauan di dinding, semua dengan bau yang tersisa. Apa yang ingin kamu tukarkan, anak muda? Suara serius terdengar di dalam ruangan. Ruangan itu sunyi. Luo Feng mengamati sekelilingnya, tidak ada orang di sekitar. Tentu saja pertukaran untuk harta, kata Luo Feng. Apakah kamu memiliki batu petir? Beberapa hari ini ada banyak orang yang datang ke sini dengan sengaja, tetapi tanpa batu guntur untuk dipertukarkan. Suara serius itu berlanjut. Ucap Luo Feng mengayunkan tangannya dan setumpuk batu guntur setinggi seseorang muncul. Sangat bagus, kata suara itu. Langkah kaki terdengar samar-samar dari koridor di luar, yang diikuti oleh seorang lelaki tua berjanggut putih pendek dan gemuk berjalan masuk, tubuhnya memancarkan cahaya. Luo Feng bisa melihat dari pandangan bahwa lelaki tua ini adalah Ia yang hidup, mirip dengan Babata di kapal Yun Mo sebelumnya, membentuk tubuh energinya sendiri. Jarang ada seseorang yang menukar sesuatu. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum ketika memandang Luo Feng. Bagaimana kabarmu orang tua? Aku harus memanggil Anda dengan sebutan apakah? Ucap Luo Feng sangat hormat. Apapun masalahnya, lelaki tua berjanggut putih di depannya adalah Ia hidup, yang telah mengikuti Raja Sektor Kabu, dan hidup dalam kesendirian selama lebih dari 10 juta tahun. Makhluk semacam ini layak dihormati, dan menurut Babata, setelah hidup dalam kesendirian selama 10 juta tahun, lelaki tua ini agaknya secara mental sesat, dia sebaiknya tidak mendapatkan sisi buruknya. Makhluk kecil, kamu bisa memanggilku Tuan Wu. Ucap pria tua berjanggut putih itu tersenyum, cahaya di sekitarnya sedikit berputar. Tuan Wu, ucap Luo Feng terkejut. Nama yang aneh. Tuan Wu, aku ingin menukar harta, kata Luo Feng. Tidak bisakah kamu menemaniku dan mengobrol, kenapa terburu-buru? Pria tua berjanggut putih itu sedikit kecewa. Luo Feng berkata, Tuan Wu, maafkan saya, ucap Luo Feng dengan hormat. Karena kamu terburu-buru, mari kita bertukar. Ekspresi pria tua berjanggut putih itu berubah sangat cepat menjadi ketidakpedulian. Apa yang ingin kamu tukarkan? Senjata energi genetik level 5, bilah jiwa es. Luo Feng berkata, dan senjata roh level 5 Pressure Void Cauldron. Pria tua berjanggut putih itu tampak kaget. Dan yang terakhir, buah kehidupan. Luo Feng membungkuk sedikit, Lord Wu, hanya ini 3. Hanya 3 ini. Mata pria tua berjanggut putih itu berkilau cerah, nampak kaget pada pemuda berambut hitam di depannya. Senjata energi genetik level 5 Ice Soul Blade membutuhkan 130.000 batu guntur. Senjata roh level 5 Pressure Void Cauldron membutuhkan 180.000 batu petir. Satu buah kehidupan membutuhkan 800.000 batu guntur.
Dalam jarak 10.000 kilometer di sekitar kastil ini adalah area pengawasan aku. Kamu tampaknya tidak memiliki posisi besar dalam pasukan penjelajah ini. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak batu petir? Ucap pria tua itu dengan sedikit kaget. Luo Feng tersenyum. 10.000 kilometer area pengawasan. Babata sebenarnya sudah memperingatkannya jauh sebelumnya. Dalam hal pengawasan, meskipun area orang tua berjanggut putih ini sangat besar, namun sama seperti sistem pertahanan keamanan bumi, yang meliputi seluruh tata surya. Namun dengan area yang sangat luas, level pemindaian jauh lebih rendah. Tuan Wu, apakah kamu harus bertanya sesuatu seperti itu? Ucap Luo Feng terkejut. Hanya meminta tanggapan saja. Ucap pria tua berjanggut putih itu mengedipkan matanya, dengan sangat santai mengatakan, 3 harta, baiklah, tidak masalah. Luo Feng merasa antisipasi yang tak tertandingi di dalam kastil tua itu. 3 harta itu sebenarnya disarankan oleh Babata. Menurut rencananya, seluruh daftar harta dan harga agak kacau. Misalnya, seluruh bola kristal teknik ruang angkasa, itu adalah harta yang tak ternilai. Harga bijaksana, itu bisa dikatakan 10.000 kali atau bahkan 100.000 kali senjata energi genetik level 5 roda api. Namun, roda api hanya membutuhkan 100.000 batu petir, sedangkan 3 bola kristal hanya membutuhkan 30 juta batu petir. Itu total 300 kali lipatnya saja. Misalnya, buah kehidupan adalah 800.000 batu guntur, namun harga sebenarnya di luar itu mirip dengan kehidupan seorang sektor, lebih dari bahkan 100 roda pemadam kebakaran. Karenanya, harga tidak disinkronkan dengan harga dunia luar. Membeli sendiri dibutuhkan keterampilan. Senjata energi genetik level 5 Ice Soul Blade, di dunia luar akan 5-6 kali lipat dari Pressure Void Cauldron, sekitar 10 kali lipat dari harga roda api. Namun dalam hal pertukaran, harganya tidak terlalu jauh berbeda. Di dalam ruangan kuno yang sunyi, pria tua berjanggut putih yang seluruhnya tertutup cahaya berdiri. Jumlah total dari 3 harta adalah 1,11 juta Thunderstone. Kata orang tua itu, Tuan Wu, tolong pertahankan dengan baik. Luo Feng menyerahkan cincin ruang normal, membunuh sepanjang jalan telah mendapatkan Luo Feng banyak cincin ruang. Pria tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan cincin antariksa terbang ke sana, setelah itu dia tersenyum, bagus, 1,11 juta batu petir. Ini adalah senjata energi genetik level 5, Ice Soul Blade. Pria tua itu membalik tangannya dan segera sebuah pisau busur bertingkat ganda yang seluruhnya berwarna perak muncul. Segera, suhu seluruh ruangan turun dan seluruh kelembaban ruang mulai membeku. Ujung bilah yang aneh ini sangat tajam. Bilah jiwa es melayang di depannya. Luo Feng merasa jiwanya sedang diiris, mengulurkan tangannya dan menyimpannya di cincin ruangnya. Ini adalah senjata roh level 5, Pressure Void Cauldron. Pria tua berjanggut putih itu membalik tangannya dan muncul warna ungu murni, seperti kuali tembaga yang dilemparkan sekitar 30 cm yang melayang tinggi sebelum diterima oleh Luo Feng. Di atasnya ada banyak ukiran rumit, puluhan juta kali lebih kompleks, daripada ukiran pada pesawat ulang-alik, yang menjulang tinggi. Itu mirip dengan ukiran emas pada tubuh binatang bertanduk emas. Ukiran aneh, dan itu menyebabkan ruang di sekitarnya terasa seperti itu dipisahkan. Meskipun tingginya hanya 30 cm, itu membuat Luo Feng merasa itu sangat besar, seolah-olah itu adalah gunung yang tidak bisa dilihat dari ujung ke ujung. Tinggi gunung tidak sama daripada yang pernah dilihatnya, namun ini sangat menakjubkan. Jangan melihatnya dengan bodoh, senjata energi genetik level 5 dan senjata roh level 5, mereka semua memiliki ukiran sumber yang dekat, dengan hukum asal-usul, alam semesta. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, hanya setelah menjadi penguasa sektor, mendapatkan energi sumber alam semesta, akan benar-benar dapat menggunakannya. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng terbangun dari kesurupan, mengulurkan tangannya untuk menjaga Pressure Void Cauldron di cincin luar angkasanya. Ya, Tuhanku, hanya 2 senjata level 5 yang membuatnya benar-benar tidak bisa menolak. Dikatakan bahwa ketika penguasa sektor bertarung, mereka akan mengubah tanah dan langit. Satu gerakan dapat menghancurkan semua kehidupan di seluruh planet. Dan itu memang benar. Makhluk kecil. Keduanya adalah senjata penguasa sektor. Apa yang aku berikan kepada kamu sekarang, mirip dengan kehidupan kedua penguasa sektor itu. Ia menyimpan energi kehidupan mistik murni, yang tak tertandingi, buah roh khusus yang terbentuk dari pengumpulan energi alam semesta, buah kehidupan.
Ekspresi wajah pria tua berjanggut putih itu serius, menghasilkan kotak batu tembus yang khas. Kotak itu memiliki cahaya hijau yang terlihat samar. Buah kehidupan adalah sebuah kristal terkondensasi khusus dari alam semesta yang luas, menyimpan energi kehidupan dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan penguasa sektor yang kuat, yang mampu menghancurkan seluruh planet dengan gelombang tangan mereka, dengan sejumlah besar energi di dalamnya, akan dapat pulih sepenuhnya, tidak peduli seberapa berat cederanya. Pria tua berjanggut putih itu terkejut, mistik, ini adalah keajaiban alam semesta. Luo Feng menahan napas ketika menerima kotak tersebut, kemudian membuka kotak batu. Di dalam ruangan kuno yang sunyi. Setelah membuka kotak batu, dalam sekejap, daerah sekitarnya sepertinya kehilangan warnanya, hanya permukaan hijau dari buah kehidupan yang tampak hadir dan membuat mata Lu Feng melotot. Cahaya hijau melesat kemana-mana. Aroma kental yang memikat orang terpancar di seluruh ruangan segera dipenuhi dengan energi kehidupan, semua berasal dari inti buah kehidupan, hanya buah yang satu ini. Penguasa sektor akan menggunakan seluruh galaksi untuk ditukar, dengan tuan sektor yang tak terhitung jumlahnya yang bersedia untuk menukarnya. Itu sangatlah berharga, namun sangat mahal. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, dan aroma memenuhi tubuhnya, setiap selnya dengan penuh semangat melompat, seolah-olah mereka sedang makan hidangan surgawi. Perubahan mulai terjadi secara alami dalam gen yang diwariskannya, seluruh struktur tulangnya mengeluarkan bentak, bahkan ototnya mulai berubah. Bodoh, cepat tutup. Saat kamu membukanya, energi kehidupan buah kehidupan akan terus-menerus menghilang. Ucap Babata mengamuk. Luo Feng gemetar sebelum bangun dari kesurupan. Kemudian dia cepat-cepat menutup kotak batu. Itu tidak bisa dipercaya, ucap Luo Feng sambil menatap kotak batu, menatap dengan mata terbelalak. Aku hanya mengambil beberapa napas dan aku merasa sudah berevolusi begitu banyak. Idiot, 2 nafasmu, kamu kehilangan 100 nafas dari itu. Ucap Babata mengamuk. Luo Feng dengan sangat bersemangat langsung menutup kotak batu tersebut. Ketika Luo Feng terlibat dalam pertukaran dengan pria berjanggut tua itu, Pangeran ke-9 Gunung Naga Hitam Brolin, berada di ruangan kuno lain. Di dalam ruangan kuno yang gelap, Brolin berdiri di sana sambil tersenyum ketika dia berteriak, "Aku ingin menukar harta." Makhluk kecil, kenapa terburu-buru? Sebuah suara serius bergema di ruangan kuno, satu persatu, setelah makhluk lain ini selesai, aku akan bertukar dengan kamu. Mata Brolin berkilau dingin. Satu persatu, orang yang masuk sebelumnya bukan hanya berpura-pura dan benar-benar menukar harta karun. Suatu pikiran muncul di benak Brolin, mengikuti yang dia tersenyum dengan dingin, menutup matanya dan memasuki jaringan virtual alam semesta. Sin pun berpindah ke tempat di jaringan virtual alam semesta, di Pulau Gunung Naga Hitam. Itu adalah kota besar, di dalamnya ada banyak istana yang terus-menerus, di antaranya ada istana ungu yang tidak mencolok, 2 penjaga berdiri di luar istana ini. Di dalam istana, seorang pria kulit pucat tampan muncul di atas tahta, itu adalah Pangeran ke-9 Brolin. Mengenakan sebagian besar hitam, dengan sulaman emas di sekitar jubah, Brolin duduk di atas tahta, segera meminta komunikasi dengan 9 pengawalnya. 9 pengawalnya semua adalah budaknya yang benar-benar setia kepadanya. Tentu saja ada satu yang mati ketika kastil dibuka. Untungnya guntur kastil tidak menghancurkan cincin antariksa, karenanya senjata laser di dalam cincin antariksa pengawal itu tidak rusak. Sebuah bayangan muncul di dalam istana besar, mengenakan seragam penjaga hitam, dengan rambut berwarna kehijauan yang berduri. Yang mulia, penjaga itu dengan hormat berlutut. Camelot, Brolin melirik ke arah penjaganya dari atas, memerintahkan, ada seorang makhluk yang memasuki kastil guntur tepat sebelum aku, seorang yang mengenakan baju besi emas dengan helm. Dia memiliki banyak petir, dan saat ini sedang menukar harta karun dengan AI guntur yang hidup di kastil saat ini. Apa? Penjaga itu terkejut. Kadang-kadang akan ada orang memasuki kastil guntur, banyak di antaranya hanya umpan, dengan sangat sedikit yang benar-benar menukar harta karun. Aku sangat yakin dia benar-benar menukar harta, Brolin berkata dengan dingin, karena itu aku ingin kamu mengawasinya, apakah kamu mengerti maksudku? Dimengerti, kata penjaga dengan hormat. Baiklah kalau begitu, Brolin mengangguk puas, dan setelah itu tubuhnya menghilang dari tahta. Sin pun kembali ke dunia di dalam dunia guntur. Pria tua berjanggut putih berjalan ke kamar kuno Brolin. Brolin mengungkapkan senyumannya. Makhluk kecil, kamu ingin menukar apa? Pria tua berjanggut putih itu menatapnya.
Warisan kode sandi akun pertama bola kristal. Brolin memandang lelaki tua berjanggut putih itu, dan satu buah kehidupan. Pria tua berjanggut putih tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika Brolin bertukar, Luo Feng baru saja berjalan keluar dari pintu masuk kastil guntur yang besar. Saat dia melangkah keluar, secara terpisah di kejauhan, dengan hingga 200.000 tentara sekutu di sekitar kastil guntur, setidaknya ada sekitar 10.000 orang mengawasinya, dengan cermat mengamati tindakannya, namun Luo Feng berjalan dengan tenang. Ada orang yang terus-menerus memasuki kastil guntur dengan banyak sebagai umpan, ia menduga tidak banyak yang tahu bahwa ia benar-benar menukar harta atau tidak. Itu dia, yang masuk sebelum Yang Mulia Brolin. Awasi dia dengan baik. Dari 10.000 yang memandang Luo Feng, ada beberapa dengan motif tersembunyi, berkomunikasi melalui energi genetik. Luo Feng berbaur dengan kerumunan tentara sekutu, setelah berkeliaran di dalam untuk sementara waktu, akhirnya dia bertemu dengan Hong, Dewa Guntur, Tai Nan He dan Aogu. Aogu secara alami menyebarkan penghalang roh di sekitar mereka, mencegah siapapun mendengar atau menguping. Bagaimana hasilnya? Ucap Hong dan Dewa Guntur, memandang Luo Feng. Semuanya berjalan baik, sesuai rencana. Luo Feng tersenyum, satu buah kehidupan, dua senjata level 5. Dewa Guntur sangat gembira, itu luar biasa, satu buah kehidupan akan membuat pohon anggur kamu berkembang pesat. Dengan begitu, tim kecil kami di dunia dalam dunia guntur ini, tidak akan menjadi tragis seperti sebelumnya, yang selalu harus melarikan diri, saat kami bertemu dengan tim yang besar. Yang pertama adalah investasi dahulu, baru kemudian akan ada hadiah. Ucap Hong tersenyum, saudara ketiga, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Ketika kita mendapatkan badge lain dari batu petir, kamu harus mendapatkan buah kehidupan lain untuk anggur kontak awanku juga, ucap Hong. Pasti, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Dea Guntur menggosok hidungnya, melirik Hong, jangan berharap terlalu banyak, buah kehidupan adalah hal yang baik, jika saudara ketiga menukar dengan itu, orang lain mungkin juga. Dan hanya ada 3 dari mereka. Pada saat kami mendapatkan kumpulan petir lagi, siapa yang tahu apakah akan ada yang tersisa. Hong tidak peduli tentang gurauan Dewa Guntur. Seluruh rencana pertukaran ini, setelah Luo Feng berdiskusi dengan Hong dan Dewa Guntur, mereka menyetujui sepenuhnya. Itu karena mereka tidak tahu sebelumnya bahwa, buah kehidupan akan dapat membuat anggur kontak awan berevolusi secara besar-besaran. Bahkan Hong berkata, ketika mereka mendapat kesempatan nanti, dia juga ingin anggur kontak awannya pun berkembang. Namun, sulur kontak awan Hong pada tingkat pertama jauh lebih rendah dibandingkan dengan Luo Feng. Anggur kontak awan Luo Feng saat ini tingkat bintang 4, sementara anggur Hong baru saja melangkah ke tingkat bintang 1. Oleh karena itu dengan jumlah besar energi kehidupan murni buah kehidupan, anggur Luo Feng memiliki jaminan yang lebih besar untuk dapat bertahan dan dapat menyerap itu. Sebenarnya, dari senjata yang kita tukarkan kali ini, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Ucap Dewa Guntur, dan semuanya pun tersenyum. Benar, Hong mengangguk. Dengan kekayaan yang cukup, kita dapat melakukan banyak hal. Ucap Luo Feng juga bersemangat. Bilah jiwa es dan kuali ruang tekanan. Ini adalah energi genetik dan senjata roh level 5. Ini adalah senjata yang hanya benar-benar bisa digunakan oleh penguasa sektor. Dan untuk Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur yang hanya level bintang, bagi mereka, kedua senjata ini tidak ada gunanya sama sekali. Jika Luo Feng menggunakan senjata level 5, kekuatannya mungkin bahkan tidak akan sebanding dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Senjata terbaik adalah yang cocok. Karenanya, kedua senjata ini Lu Feng tukarkan sebelumnya, untuk dijual kembali nantinya. Ini adalah senjata level 5. Di dalam dunia guntur, menjualnya akan menjadi kerugian besar, tetapi di luar, itu adalah kekayaan. Kedua senjata level 5 ini mewakili jumlah kekayaan yang tak tertandingi. Aku harus berpikir, apa yang akan kulakukan dengan begitu banyak uang nanti. Gumam Dewa Guntur. Pertama, kita harus menyingkirkan keluarga Nuolan San. Hong berkata dengan serius, selama mereka ada, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Semua orang mudah ditangani, Nuolan San ini sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya, membeli pengawal level alam semesta, paling banyak bisa membeli level 9. Ini adalah level tertinggi dari pengawal dan itu Nuolan San, dia benar-benar memiliki judul petarung pertempuran kapak.
Pejuang tingkat normal A, alam semesta bahkan bukan lawannya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, kita akan mengatasinya dengan uang, ucap Dewa Guntur sambil tersenyum. Semuanya istirahat dulu. Luo Feng berkata dengan serius, kami akan menunggu sampai malam tiba, dan meninggalkan pasukan sekutu. Agar anggur kontak awan berkembang, pertama-tama harus melepaskan ukuran dan struktur penuhnya agar dapat dengan mudah menyerap sebagian besar energi kehidupan. Dan dengan bentuknya yang besar, dan suara evolusi itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin bisa dilakukan di wilayah pusat ini. Oke, kita akan pergi pada malam hari. Luo Feng dan timnya, yang terdiri dari 5 orang sangat normal, dalam pasukan sekutu. Namun ada orang yang diam-diam mengawasi mereka. Tentara sekutu memiliki hampir 200.000 orang. Dengan karakteristik seorang penjelajah tingkat bintang, mustahil untuk memeras mereka bersama dengan para prajurit bumi. Saat tingkat bintang mempercepat dan mempercepat, seseorang akan menghilang beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap mata. Dan ini masih hanya karena dunia di dalam dunia guntur, oleh karena itu, ruang antara kelompok-kelompok itu jauh lebih besar, tim Luo Feng berkumpul dengan erat, sisanya dengan santai dikelompokkan di sekitar. Dan beberapa tim yang lebih besar, jarak mereka satu sama lain adalah 1 hingga 2 kilometer. Jika mereka terlalu dekat, akan lebih sulit untuk dikelola. Jarak ini, untuk tingkat bintang, mereka dapat dengan mudah melihat satu sama lain, dengan sekejap mereka dapat mencapai satu sama lain. Karenanya seluruh pasukan sekutu dibubarkan lebih dari 60 km, hingga 70 km. Dan Pangeran ke-9 yang kuat Brolin, pasukannya berada di wilayah paling tengah, lebih dari 30 km dari tim Luo Feng. Ini membuat Babata mustahil untuk mengambil alih Brolin, dan sistem pemindaian Brolin berasal dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Dibandingkan dengan Babata, mereka tidak begitu jauh. Ketika saat malam tiba, angin kencang melolong. Sementara itu dalam tenda, Bu Luolin duduk bersila dan menutup matanya. Yang mulia, kata Camelot dengan hormat. Kamu tidak kehilangan pandangan tentang tim 5 orang itu, kan? Suara Bu Luolin sangat tenang. Tidak tuan. Camelot berkata dengan hormat, Yang Mulia memerintahkan hingga 20.000 orang dari pasukan sekutu, dengan penempatan strategis kami. Hampir seluruh kamp tentara sekutu berada di bawah pengawasan kami, dan karena seluruh pasukan hanya tersebar beberapa puluh kamp, tim 5 orang itu tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari pandangan kami. Benar, ucap Brolin menjawab, tiba-tiba membuka matanya, berkilau seperti pisau tajam di Camelot. Camelot sedikit membungkuk. Menurut perjanjian, tidak ada pembunuhan yang diizinkan dalam tentara sekutu. Brolin berkata dengan dingin, aku juga tidak ingin melanggar aturan, lihat saja mereka. Begitu mereka meninggalkan zona tentara sekutu, segera kirim tim kecil dan bunuh mereka, ambil semua barang penyimpanan mereka, mengerti? Ya, Yang Mulia, Camelot berkata dengan hormat, aku akan segera mengaturnya. Baik, ayo, Brolin berkata dengan acuh tak acuh. Camelot dengan hormat meninggalkan tenda, pada saat ini seorang pria berjalan masuk, berlutut dengan satu kaki, dia berkata dengan hormat, Yang Mulia, tim besar ke-6 membunuh 6 tim lain hari ini, hingga sekitar 5.000 penjelajah. Mereka memperoleh sekitar 2,59 juta petir. Setelah itu, dia dengan hormat menyerahkan cincin ruang angkasa. Tim besar ke-6 telah bekerja dengan baik. Brolin tidak bisa menahan senyum, beritahu tim besar lainnya, buat mereka bekerja lebih keras, manfaatkan waktu dan dapatkan lebih banyak batu petir. Baiklah tuan, ucap pria itu, sambil mundur meninggalkan Brolin. Di dalam tenda, Brolin memegang cincin antariksa, menimbangnya di tangannya, mengungkapkan senyum percaya diri yang arogan, kami hampir memiliki 10 juta petir. Kita harus dapat menukar kode pas kedua. Namun karena batu petir di berbagai daerah hampir digali bersih, yang tersisa adalah membunuh dan bertarung untuk mendapatkan batu petir. Untuk seseorang setinggi Pangeran ke-9 Brolin, bahkan jika 2 juta orang ini meninggal, dia tidak peduli sama sekali. Lahir dalam keluarga bangsawan, keluarga ibunya sangat kuat, dia telah melihat terlalu banyak orang kuat memakan yang lemah di alam semesta, dengan perintah, puluhan planet dan warga sipil mereka bisa menjadi budaknya, dengan kekuatan seperti itu, membunuh tim-tim lain ini untuk petir menjadi sangat hal yang wajar baginya. Adapun memerintahkan tim untuk membunuh Luo Feng, Brolin sama sekali tidak peduli. Tim kecil beranggotakan 5 orang itu hanyalah semut baginya, perintah darinya hanya menghasilkan beberapa semut yang tertekan. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini.
Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.